jadi akan menjadi nyaman lagi karena memeriahkan kemenangan yang bersama ini. Selain pula bahwa ketika kita melakukan Idul Fitri sebagai hari raya yang memang harus gembira, itu anggap saja ketika perbedaan muamalah seperti politik itu perbedaan yang sama dengan ketika kita milih mau minum kopi atau milih mau minum teh. Jadi ajaran untuk Idul Fitri kembali ke fitrah ini dengan gembira ria. Harapan kami semuanya bangsa Indonesia dari momen ini seperti yang diceritakan pada momen ini tidak bisa dilihat di Aceh. Baik, Anggi. Al-Hadi Habibi melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Terima kasih. Dan pemirsa, breaking news penetapan 1 Syawal akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Sementara itu, arus lalu lintas di jalur Semarang-Grobogan, Jawa Tengah pun mulai padat. Kemacetan terjadi di beberapa titik persimpangan, diantaranya persimpangan arah Semarang dan arah Demak. Petugas harus memberlakukan buka tutup. Kendaraan dari luar kota yang melintas harus bergiliran untuk mencegah kemacetan panjang. Tepatnya di beberapa titik persimpangan antar kota kabupaten seperti di pertigaan Penawangan, di pertigaan Bendung Kelambu yang hendak mengambil jalur alternatif menuju Kudus dan Pati. Serta di pertigaan Godong yang merupakan akses jalan menuju Kabupaten Demak dan Semarang. Saudara Kakor Lantas Irjen Aan Suhanan mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 14 sampai 15 April mendatang. Kakor Lantas menyebut pemudik bisa memilih pulang lebih cepat atau menunda perjalanan balik hingga memanfaatkan diskon tarif tol dan kebijakan bekerja dari rumah demi mengurai kepadatan arus balik. Tanggal 14-15, kemungkinan 15. Besok lusa, besok tuh 13, 14 mulai hari Minggu dan Senin. Makanya kemarin Pak Menhub juga menghimbau untuk mudik lebih awal, balik lebih awal, mulai hari ini ya besok ya, jangan tunggu puncak. Atau kami juga menghimbau mudik mundur balik setelah tanggal 17 ya 18 19. Tol juga memberi potongan harga di tanggal 17 18 19. Manfaatkan itu sehingga tidak semua di puncak arus. Silakan para mungkin kementerian 10.000 kendaraan memasuki puncak Bogor. Arus sudah kami laksanakan rekayasa one way ke atas dari Jakarta menuju puncak. Memang semenjak tadi pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat kami laksanakan proses dan terbuka secara keseluruhan dari Simpang Gadok sampai dengan perbatasan itu pukul 08.00. Kita langsung mantap bagaimana lokasi wisata di Ibu Kota Jakarta yang juga ramai dipadati oleh masyarakat mungkin yang tidak mudik atau pulang ke kampung halaman bersama Satrio. Selamat siang Satrio. Oke, ini kalau Monas menjadi salah satu tujuan masyarakat menghabiskan libur lebaran, kondisinya sepadat apa? Sepertinya berbanding dengan ruas jalan tol utama di Ibu Kota yang lengang hari ini.
Selamat siang Tiffany, benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di kawasan Monas, tepatnya tepat di Tugu Monas. Di belakang saya ini merupakan antrian masyarakat yang akan naik ke puncak Monas untuk bisa menikmati suasana Jakarta dari puncak Monas. Dan sejak saya berada di kawasan Monas tadi pagi sampai dengan saat ini memang banyak sekali masyarakat yang hadir, di mana berdasarkan catatan dari pihak pengelola per jam 8 tadi setelah 2 jam dibuka ini sudah ada 2.000 lebih pengunjung Monas yang hadir untuk bisa masuk ke kawasan ataupun ke atas Monas. Jika bisa dilihat di layar kaca Anda, Tiffany, ini merupakan salah satu antrian untuk bisa masuk ke puncak Monas. Di sini bisa dilihat saat ini merupakan nomor antrian 1 hingga 10 untuk sesi 7. Jadi memang pihak pengelola memberikan atau membuat aturan apabila masyarakat yang akan naik ini dibagi menjadi 9 sesi, di mana satu sesi ini bisa diisi ataupun bisa kuotanya adalah 200 orang. Dan untuk Ke Prabowo. Iya, pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik. Ya, tetapi mengenai realisasinya itu sekali lagi tergantung bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo sama-sama memiliki hari baik, jam baik, dan menit baik untuk bisa bertemu. Tapi satu hal yang pasti yang kami pahami, Ibu Mega selalu meletakkan pemikiran dan sikap politiknya, meletakkan national interest, kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Upaya merangkul lawan politik juga dilakukan Presiden Jokowi kala memenangi Pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang, Prabowo ingin mencontoh politik merangkul lawan ala Jokowi. Memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi soal kepemimpinan. Bagaimana memimpin negara dengan efektif, karena dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi 2019 yang hebat itu kata dia Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan? Soal politik merangkul usai Pilpres, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan akan dilakukan demi kepentingan rakyat. Ya, posisi di dalam ataupun di luar itu kan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Sekarang banyak orang yang hanya masuk dalam diskursus, masuk dalam pemerintahan, luar pemerintah. Tapi bagaimana masalah ekonomi kita? Bagaimana dengan utang luar negeri kita? Jadi jangan kita tergiur pada sekedar kekuasaan, lalu semua berlomba-lomba, tetapi melupakan tanggung jawab partai terhadap rakyat. PD Perjuangan bergerak dengan mengedepankan tanggung jawab rakyat ini. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai langkah Prabowo menambah mitra koalisi bisa berakibat buruk bagi pembangunan demokrasi. Kita membutuhkan satu kekuatan oposisi yang sehat. Kalau kita belajar dari pengalaman periode kedua Pak Jokowi, di mana terjadi eksekutif heavy, di mana partai yang ditumpuk dalam kekuasaan mencapai 82%, itu juga tidak bagus karena mematikan munculnya kekuatan dan tawaran alternatif dari parlemen. Dalam politik, kekuatan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam praktik demokrasi juga penting. Oposisi kuat dibutuhkan sebagai penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah mengemukanya rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, seperti apa sikap PDI Perjuangan ke depan? Kita bahas malam ini bersama Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita anut dan sistem pemerintahan yang kita anut, kalau pertanyaannya PDI Perjuangan apakah akan koalisi, jawabannya adalah tidak. Dan kita juga tidak akan oposisi, gitu. Karena yang kita kenal dulu waktu PDI Perjuangan buat pemerintahan selama 10 tahun. Di periode kedua Pak SBY dengan Pak Budiono, yang di luar pemerintahan itu ada Gerindra dan Hanura. Tapi PDI Perjuangan tidak berusaha mengajak Gerindra dan Hanura membentuk koalisi oposisi pemerintahan Pak SBY Budiono pada waktu itu. Yang kami lakukan adalah sekedar menjalankan tugas bergotong royong
berada di luar pemerintahan Pak SBY pada waktu itu, yang tugas kami adalah menjalankan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah nasional di bawah pemerintahan Pak SBY. Jadi kalaupun nanti kami di luar atau di dalam, bagi kami itu sama-sama gotong royong. Tidak dalam pengertian oposisi yang opposed to attack ya, untuk menyerang pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan sekali lagi, kalau menyangkut keputusan politik berada atau di luar pemerintahan, dalam konstruksi doktrin hukum dan politik PDI Perjuangan, hal itu menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Mega lah nanti yang akan menentukan PDI Perjuangan akan berada atau di luar pemerintahan Presiden Prabowo jika kelak nanti MK 22 April menyatakan Pak Prabowo resmi menang pemilu presiden 2024. Mas Hasto tadi belum jawab yang terakhir pertanyaan yang soal bagaimana dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Kenapa terakhir Mas Hasto kasih sinyal sulit terjadi, bahkan kata Mas Hasto kalau sudah tahu liburan mau kemana? Berikut ini ada rekomendasi tempat wisata alam yang pastinya memukau. Seperti di Lumajang, Jawa Timur ada wisata air terjun yang berada di kaki Gunung Semeru. Pengunjung bisa menikmati keindahan air terjun yang berbentuk seperti tirai. Kalau di Pangalengan, Jawa Barat ada tempat wisata glamping di pinggir sungai Rahong dan di antara pohon pinus. Pelancong yang datang juga dapat bermain air sambil arung jeram. Inilah keindahan alam wisata air terjun Tumpak Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur, atau sekitar 50 km dari pusat kota Lumajang. Dinamakan air terjun Tumpak Sewu lantaran berasal dari bahasa Jawa, yakni sewu artinya 1000 karena memiliki banyak sumber mata air. Wisata air terjun di kaki Gunung Semeru ini memiliki formasi yang indah karena memiliki sumber mata air yang melebar seperti tirai. Air terjun Tumpak Sewu memiliki ketinggian 120 meter. View-nya juga nggak seperti air terjun biasanya yang pada umumnya flat, datar, 1, 2, tapi ini seperti kayak gitu ya. Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung cukup membeli tiket sebesar Rp10.000. Dan pengunjung dapat menikmati keindahan alam serta swafoto berlatar indahnya air terjun Tumpak Sewu. Alam Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terkenal karena keindahan di setiap sudutnya. Mulai dari situ atau danau, kebun teh, hingga hutan pinus. Nah, kali ini rekomendasi wisatanya ada di hutan pinus Rahong yang dikenal dengan kawasan camping. Di sini tersedia glamping atau glamour camping dengan tenda berbentuk botol yang terletak di pinggir sungai. Banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di sini. Mulai dari bermain air di pinggir sungai, arung jeram, hingga bersantai menikmati alam. Suasananya adem, terus bisa lihat yang arung jeram kayak gitu, yang basah-basahan. Enak sih, adem, sejuk. Fasilitas kayak di hotel gitu, enak, serba ada kayak gitu. Terus pemandiannya enak, ada air panas, nggak dingin-dinginan. Untuk menikmati sensasi glamping di pinggir Sungai Rahong ini, pengunjung harus membayar Rp1,5 juta untuk 4 orang per malamnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Transmart Full Day Sale hadir kembali dengan beragam diskon menarik. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Roni Satria di Transmart Cempaka Putih. Roni, selamat malam. Apa saja diskon menarik yang ditawarkan pada Transmart Full Day Sale kali ini? Roni? Roni sepertinya masih sibuk mencari barang-barang. Roni? Oh, udah mulai ya, Reza? Ya. Reza. Iya ini. Apa itu, Roni? Transmart Full Day Sale. Ini kalau saya nggak manfaatkan rugi. Ini saya udah beli banyak banget, tapi saya nggak mau kelewatan karena sebentar lagi pukul 22 selesai. Dan tuh lihat ke bawah, Orang-orang rame banget dari tadi nggak berhenti. Semua pada pengen mendapatkan diskon besar-besaran 50% plus 20% kalau pakai Mega, kartu kredit Mega dan juga Alo Prime. Nah, ini saya ambil dulu deh. Tadi saya pengen beli
untuk yang kumur, kemudian ada sabun juga. Sambil jalan-jalan saya terangin dulu ya. Nah, jadi yang dilihat ini barang saya banyak banget. Nanti saya akan bawa ini, saya nggak tahu bawa ini pakai apa. Nanti yang penting saya beli dulu aja. Total tadi saya kurang lebih lihat ini ada kurang lebih di sekitar 507.000 rupiah. Jadi mereka juga sebenarnya ada ngejual yang dalam bentuk satu paket kayak gini. Jadi kalau misalnya malas keliling-keliling, langsung beli paket gini aja deh. Ini ada yang misalnya ada isinya untuk obat anti nyamuk, kemudian minuman, makanan, dan juga tisu. Buat popok bayi, silahkan yang misalnya ayah-ayah bunda, silahkan datang ke sini cari-cari barang-barangnya. Nah, tadi saya sempat keliling juga, Reza, itu ada di sekitar barang elektronik. Karena biasanya memang barang elektronik ini turunnya drastis banget. Tadi yang paling banyak saya sempat tanya ke tim leadernya yang mengatakan bahwa itu ada di AC dan juga kulkas. Mengapa? Karena mungkin sekarang lagi musim panas. Nah, kalau musim panas tentunya orang mencari yang gimana sih biar bisa hemat. Kemudian ini musim orang udah habis dapat THR, dan juga mungkin dapat salam tempel ya habis lebaran yang lalu, tetapi biar nggak habis langsung gitu, gimana caranya ya gitu. Jadi ya datangnya ke Transmart ini karena bisa beli banyak tetapi masih tetap hemat, irit. Dan tentunya kalau misalnya untuk ayah bunda biasanya mereka tuh paling bawa anak-anak ke sini. Tadi saya juga sempat datang ke atas yang mereka udah mulai ngincer-ngincer nih. Tol Japek arah Jakarta. Pengemudi dihimbau untuk berhati-hati dan tak melanggar marka jalan yang telah ditetapkan. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi meyakini jika Prabowo Subianto tak akan meninggalkan dan tetap setia kepada Jokowi. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah di Kompas Malam hari ini bersama saya, Jihan Novita. Kita awali informasi pertama, saudara. Aksi pemalakan dialami pengunjung kawasan wisata Kebun Teh di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Kamis lalu. Korban dimintai uang oleh 3 orang pria. Dari rekaman video amatir terlihat cekcok antara wisatawan dan 3 orang pria. Keributan terjadi di kawasan Kebun Teh di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung pada Kamis lalu. Pengunjung tak terima dimintai uang oleh ketiga pria itu hanya karena duduk. Korban pemalakan langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Aparat Polresta Bandung langsung menangkap 3 pelaku yang Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Bencana tanah bergerak di Dusun Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Jawa Tengah terus terjadi dan rumah warga rusak bertambah. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 6:30 malam live di CNN Indonesia.
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Menemani akhir pekan pagi Anda, kami sajikan berbagai informasi menghibur dan berkualitas. Nih ada sambal yang sedang viral di Bandung, namanya sambal beledak. Demi menikmati sambal yang super pedas ini, para pemburu kuliner rela antri. Jangan lewatkan redaksi pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu jam 6 pagi lewat 45 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Mengupas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Puluhan rumah di Cilandak Timur tergenang air hingga setinggi hampir 1 meter. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 lewat 5 pagi live di CNN Indonesia. Keelokan alam dan warisan budaya Bumi Pertiwi menjadi pesona yang harus dilestarikan. Temukan berjuta keindahan Nusantara bersama Inside Indonesia setiap Sabtu jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Pada masa libur Lebaran, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Selain menikmati padang pasirnya, wisatawan juga menikmati keindahan alamnya dari puncak B29 dan juga penanjakan. Sementara itu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sejumlah tempat wisata di kawasan kaki Gunung Ciremai dipadati ribuan wisatawan. Mereka datang dari sejumlah daerah yang memanfaatkan waktu liburan bersama keluarga. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Monica Nado, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kawasan wisata Gunung Bromo di Lumajang masih menjadi pilihan favorit warga untuk mengisi liburan di Jawa Timur. Terbukti pengunjung memadati objek wisata ini pada Jumat. Salah satu titik yang menjadi destinasi wisatawan adalah puncak B29 yang berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang. Puncak bukit ini lebih mudah diakses dari kota Probolinggo. Dari puncak ini wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan alam Gunung Bromo di sisi barat dan kemegahan Gunung Semeru di sisi selatan. Selain itu, dari titik ini wisatawan dapat menyaksikan matahari terbit atau sunrise di sisi timur. Berada di ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, membuat wisatawan bisa merasakan sensasi berada di atas awan karena gumpalan awan yang ada di bawah bukit. Selain menikmati keindahan Bromo dari puncak P29, wisatawan juga dapat menyaksikan kecantikan Bromo dari Bukit Penanjakan area Dingklik. Bukit ini lebih mudah diakses dari Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tak hanya datang dari sekitar Pulau Jawa, sejumlah wisatawan yang meramaikan kawasan Bromo juga datang dari luar Jawa. Pengelola Bromo memperkirakan puncak wisatawan Gunung Bromo pada Lebaran tahun 2024 ini akan terjadi pada hari Minggu dan Senin mendatang. Gimana pertama kali lihat pemandangan di sini gimana? Keren, asli keren. Gimana sunrise-nya di sini gimana? Keren, bagus. Tapi setelah sampai di sini ini ya terbayar ya pemandangannya. Terbayarkan capek sama lelahnya. Jauh-jauh dari Mojokerto loh ke sini. Ribuan wisatawan juga memadati sejumlah objek wisata di bawah kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat pada Jumat. Mana kemudian ada kendaraan besar yang juga masih melintas di sini, padahal kalau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kendaraan besar termasuk diantaranya membawa logistik ini memang dilarang melintas di area jalur mudik. Sementara dari arah sebaliknya kita lihat terpantau ramai lancar ya, termasuk diantaranya ada kendaraan roda 2 ini. Harap berhati-hati bagi Anda terutama kemudian yang melintas di jalur-jalur arteri bagi kendaraan roda 2 terutama pastikan juga Anda kemudian memeriksa kondisi kendaraan dan pastikan juga melengkapi diri Anda dengan membawa jas hujan untuk bisa melintas karena memang cuacanya kalau diprediksi memang bisa dikatakan tidak menentu. Pada siang hari cenderung panas dan malam hari, sore ke malam hari ini cenderung bisa hujan begitu kalau dari pantauan dari BMKG. Itu tadi kondisi dari CCTV-nya. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat langsung pantauan arus balik masih dari jalur arteri. Kali ini ada rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar yang sudah berada
kali ini tampaknya bukan di Cikampek, tapi ini seperti di dekat area Tanjung Pura ya, di Sign I Love Karawang. Apakah benar seperti itu Reza, dan bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, betul sekali. Selamat pagi, Mevri. Saat ini saya berada di Simpang Tanjung Pura. Betul sekali, ada berlogo I Love Karawang, di mana di sini adalah Simpang Tanjung Pura pertigaan yang mempertemukan kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Karawang, Cirebon, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Saya langsung memperlihatkan kepada Anda, Mevri, seperti inilah situasi pada pukul 11:06 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya untuk nantinya menuju ke arah Jabodetabek. Kalau dapat dilihat dari pandangan mata, ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, meskipun ada juga beberapa sejumlah kendaraan roda 4, dan juga ada bus dan juga truk yang membawa logistik. Betul apa yang tadi Anda sampaikan, Mevri, bahwa sebetulnya kendaraan-kendaraan besar ini tidak boleh melewati jalur mudik ataupun arus balik bagi para masyarakat. Namun memang kalau menurut pantauan kami sejak 4 hari yang lalu, sejak hari pertama Lebaran, di arus ataupun di jalur arteri Pantura Karawang, untuk para petugas kepolisian dari pihak Polres Karawang ini memang tidak berjaga di simpang-simpang besar yang berada di sini. Bahkan kalau dapat Anda lihat juga, Mevri, bahwa banyak sekali masyarakat yang mudik ataupun balik begitu ke Jabodetabek dan tidak memakai helm, ini tidak ditindak oleh pihak kepolisian, tidak dikenai tilang. Oleh karena itu memang hingga saat ini banyak sekali masyarakat yang abai terhadap keselamatan diri masing-masing dan juga keselamatan bagi para masyarakat lainnya. Dan biasanya ada terjadi beberapa kepadatan di arus Pantura Karawang ini, Mevri. Di antaranya adalah adanya persimpangan-persimpangan kecil atau U-turn, dan oleh karena itu pihak Polsek Karawang ini juga telah menutup persimpangan-persimpangan kecil tersebut, dan nantinya para masyarakat memang harus berputar balik ke arah yang lebih jauh untuk nantinya dapat menuju ke arah yang mereka inginkan. Dan rekayasa lalu lintas lainnya untuk mengurai kepadatan ini dapat saya gambarkan kepada Anda, Mevri, bahwa di pertigaan Simpang Tanjung Pura ini biasanya terjadi penumpukan kendaraan. Namun kalau dapat Anda lihat, untuk kendaraan yang berasal dari arah Jakarta ini mereka tidak bisa lurus ke arah Karawang, dan mereka harus langsung berbelok untuk nantinya menuju ke arah timur ataupun ke arah Cirebon, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat. Dan kalau berbelok ke arah kanan, Mevri, ini dapat Anda lihat, ini adalah kendaraan-kendaraan yang berasal dari Karawang. Namun pihak Polsek Karawang juga telah menutup area lampu lalu lintas tersebut dengan pembatas jalan, sehingga nantinya kendaraan yang berasal dari Karawang ini tidak bisa lagi berbelok ke arah Jalan Kelari untuk menuju ke arah timur, namun mereka harus langsung lurus ke arah Jabodetabek, sehingga nantinya memang diharapkan dengan adanya rekayasa lalu lintas ini tidak ditemui kepadatan, walaupun puncak arus balik diprediksi oleh Kakor Lantas bahwa akan terjadi pada hari ini tanggal besok tanggal 15 April 2024. Dan kalau kita melihat memang walaupun situasinya masih ramai lancar begitu, Mevri, namun rekayasa lalu lintas juga tidak hanya dilakukan di Simpang Tanjung Pura saja, namun juga nantinya akan dilakukan rekayasa di beberapa persimpangan besar lainnya di area Karawang, yakni diantaranya adalah di Simpang Kelari, di mana itu dekat dengan tol Karawang Timur, lalu ada juga di Pendai, dan juga ada di Simpang Jomin, di mana itu Simpang Jomin menjadi salah satu titik kepadatan jika nantinya terjadi kemacetan di jalur arteri Pantura Karawang. Mevri. Baik. Hal yang penting sudah dilakukan oleh aparat ini adalah rekayasa lalu lintas ya, penutupan kemudian jalur-jalur U-turn yang biasanya ini menjadi penyebab kemacetan, termasuk diantaranya kalau bicara Tanjung Pura dan Karawang, area di sekitar terminal Tanjung Pura Karawang. Ini juga jadi salah satu titik yang krusial. Kita tahu bersama yang tadi disampaikan Reza Siregar bahwa area di sekitarnya masih ramai lancar, tapi artinya penerapan ini masih terus dilakukan untuk mengurai kepadatan yang sempat terjadi
terjadi di arus mudik kemarin. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif sekali, menunjukkan langsung kepada kami juga di sini bagaimana situasi terkini di sekitar Anda. Selamat kembali melanjutkan tugas kepada produser lapangan CNN Indonesia, Reza Siregar melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Dan demikianlah Go Mudik Update kali ini. Saat saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. April lalu. Bukan hanya kebun binatang Ragunan di Jakarta, lokasi wisata kebun binatang di sejumlah daerah juga diserbu pengunjung. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami masih akan hadirkan sejumlah informasi penting dan menarik khusus untuk menemani Anda. Bersama saya Mayfri Syari dan kita langsung mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Pada Minggu pagi, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dipadati oleh wisatawan setelah dikunjungi sekitar 112.500 orang pada Sabtu lalu. Selain menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah untuk keluar masuk kendaraan, pengelola juga menggunakan area piknik untuk dijadikan lahan parkir. Dan jalanan yang banjir. Korban berkaos hitam, mungkin sedikit tidak jelas ya pemirsa, berusia 6 tahun sedang asik bermain air dan juga bola plastik bersama teman-temannya di perumahan Jati Bening Baru. Dan tepatnya di depan Masjid Miftahul Janah Pondok Gede, Kota Bekasi, di mana pemirsa saat asik bermain, tiba-tiba korban terjatuh di lubang saluran air yang tidak tertutup. Rekan korban panik dan kemudian memanggil orang dewasa di sekitarnya. Petugas BPBD sudah melakukan pencarian untuk menyusuri gorong-gorong sejauh 500 meter, namun tak kunjung ditemukan. Ya pemirsa, insiden ini tentu saja lagi-lagi sangat memprihatinkan dan kembali mengingatkan kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang berada di lingkungan yang terdapat anak-anak dalam situasi-situasi tertentu harus tetap mawas dan waspada untuk menjaga buah hati atau anak-anak kita pemirsa agar terhindar dari ancaman bahaya. Tidak hanya bencana, tapi juga saat ini juga sudah marak ya, begitu aksi penculikan. Jadi apapun itu yang terjadi pada anak-anak kita, khususnya dari balita sampai dengan anak-anak usia sekolah pun masih menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua untuk lebih mawas diri dan juga berhati-hati ya dalam menjaga buah hati Anda sekalian. Selanjutnya, video yang viral satu ini setelah viral di media sosial, penonton konser Bang Koplo yang ricuh di Kabupaten Tangerang, Banten mengembalikan barang jarahan mereka. Konser musik band Koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung kericuhan pada tanggal 23 Juni lalu. Penonton membakar, merusak sejumlah properti konser. Beberapa penonton juga menjarah pagar besi pembatas dan juga kursi milik vendor dari lokasi konser. Kemudian setelah viral, penonton mengembalikan pagar besi yang mereka jarah ke vendor di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dari 183 meter pagar barikade yang dijarah, baru 3 meter yang dikembalikan. Selain pagar besi, vendor menyebut para penonton juga menjarah alat band, sound system, alat pendingin ruangan dengan total kerugian 500 juta rupiah. Pihak vendor berharap para penjarah segera mengembalikan properti milik mereka. Pemirsa, ini harus menjadi perhatian lagi-lagi ya. Pemirsa, bagaimana kemudian Indonesia bisa mendatangkan para artis papan atas kelas dunia jika ketika menggelar konser untuk level lokal saja, ini keamanannya juga belum bisa diandalkan. Apalagi, mari pemirsa, kita sebagai warga yang tentu saja sudah tertib aturan ya, memiliki kesadaran penting untuk menjaga keamanan bersama. Jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi.
Karena ini konser untuk masyarakat tentu saja, dan ini kerugiannya besar sekali, tidak hanya ditanggung oleh masyarakat tapi juga penyelenggara konsernya, karena ini terkait dengan bisnis yang nilainya pun juga fantastis. Kerugian yang ditimbulkan yaitu 500 juta rupiah lebih. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan mengembalikan uang para pelaku bisnis tersebut? Dan semoga pihak berwajib pun juga bisa benar-benar memberikan sanksi atau efek yang sangat setimpal ya untuk para penjara khususnya, atau sebagian perusuh yang merusak konser dan juga merugikan keamanan dan kenyamanan warga maupun juga kerugian bagi penyelenggara konser itu sendiri. Kalau udah dibalikin nggak akan udah keluar. Kalau ada dari saudara teman yang masih bawa. Nih ya teman-teman, ini udah ada yang ngembaliin hasil penjarahannya. Jadi teman-teman yang punya, yang ngerasa ngejarah, yang ngerasa ngambil barang, kalian balikin ya, aman. Pokoknya nih untuk teman-teman yang 4 orang ini udah aman ya. Kalian bisa keluar leluasa, nggak akan keciduk ya. Kalau udah dibalikin nggak akan keciduk, udah keluar, udah leluasa kalian. Alhamdulillah kan, tuh dia udah, ini barangnya yang udah dikembalikan, baru 1. Ya. Gak usah khawatir. Kurang jelas. Kalau ada dari saudara teman yang masih bawa. Nih ya teman-teman. Ya, itu tadi pemirsa, walaupun sudah dikembalikan tapi juga masih banyak yang belum tertangkap tadi orang-orang yang mencuri. Nah, bicara soal tangkap menangkap, ternyata tidak hanya tadi penjara properti konser juga, tapi juga ada siapa yang belum tertangkap sampai dengan saat ini. Betul Yohana, pemirsa, ada yang belum tertangkap dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena sempat sesumbar akan menangkap Harun Masiku dalam sepekan, rupanya KPK hingga kini belum bisa menangkapnya. Pembahasannya untuk Anda usai jeda.